Pemirsa, Jessica Iskandar atau yang kerap disapa Jedar kembali jadi sorotan saat dirinya memberi sindiran untuk Kapolri. Jedar bahkan tak gentar memajang foto Kapolri Listio Sigit melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Melengkapi unggahannya, Jedar lantas membuat sebuah tulisan terbuka untuk sang Kapolri. Ibu dua anak itu lantas mengkritik kinerja kepolisian yang menurutnya cukup lamban, apalagi dalam menangani kasus penipuan 10 miliar yang ia alami. Apa alasan Jedar hingga berani menyentil Kapolri? Benarkah Jedar merasa sudah geram lantaran kasus penipuan yang dialaminya terkesan lambat ditangani? Kalau dari aku pribadi ya, ini kan kasus yang aku alami. Aku sebagai korban itu aku udah melakukan segala cara, mengikuti semua prosedur. Apalagi awal-awal aku dari Bali ke Jakarta terus. Sampai sekarang aku udah setahun setengah, udah pindah ke Jakarta juga, masih aja belum ada kejelasan. Apapun udah aku upayakan gitu. Meskipun tersangka Stephen sudah naik menjadi DPO, sudah naik jadi tersangka juga, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi aku merasa seperti lamban, mengawang-awang, nggak jelas gitu, nggak ada titik temu dan nggak ada kayak langkah yang jelas gitu dari kepolisian kita gitu. Tak hanya geram, Jedar mengungkap dirinya juga merasa sedih lantaran seperti tidak ada harapan untuk menangkap tersangka. Padahal Steven, mantan rekan bisnisnya tersebut, juga sudah masuk sebagai DPO alias daftar pencarian orang. Jedar mengungkap polisi bertele-tele dan terkesan lamban menangani kasusnya. Kalau yang saya tahu dari kuasa hukum tersangka, dari kabar-kabar teman-temannya tersangka itu saat ini berada di Singapura. Tersangka Stephen ya udah kabur gitu aja gitu. Sedangkan dari kepolisian kita juga aku rasa terlalu slow gitu. Jadi gimana ya, aku sebagai warga negara juga mau minta ke siapa lagi, aku bingung gitu. Tak hanya sekali, Jedar rupanya juga pernah mengadukan nasibnya pada Kapolri Listio Sigit pada 5 Juni 2023 lalu melalui media sosialnya. Saat itu, Jedar meminta tolong agar tersangka penipuan segera dijebloskan ke penjara. Jedar juga memohon belas kasihan lantaran sudah mengalami kerugian yang sangat banyak. Namun sayangnya, surat terbuka Jedar itu belum mendapat tanggapan dari Kapolri. Melihat hal itu, netizen pun ikut ramai memberi komentar. Saat ini, istri Vincent Verhaak itu memilih untuk mengikhlaskan perihal uang, namun dirinya masih tetap berharap dan ingin agar tersangka Steven bisa bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sampai sejauh ini sih aku siap mengikhlaskan. Jadi asal tersangka Stephen bisa bertanggung jawab, aku tuh punya beban moral yang dimana aku sebagai korban udah memblow up kasus ini, tapi kalau nggak ada jalan keluarnya, pertama, kasihan kepercayaan masyarakat kepada polisi, kasihan juga korban-korban yang lain, gitu, seperti nggak ada harapan kan. Harapan aku sih seperti itu, semoga kepolisian Indonesia bisa membantu aku sebagai korban untuk bisa mendapatkan hak-hak aku kembali. Ya mudah-mudahan dengan berita ini terus diangkat, semoga polisi tergerak untuk bisa menangkap tersangka Stephen. Lantaran kasus ini pun, Jedar yang sudah kembali hijrah ke Jakarta mengaku trauma dalam berbisnis. Jedar memilih untuk bergelut di dunia hiburan seperti dulu untuk mengumpulkan pundi-pundi lagi. Kalau saat ini masih trauma ya, tapi kedepannya aku belum tahu. Rasa sakitnya masih berasa, mental aku tuh masih nggak bisa percaya sama orang gampang gitu. Ada rasa nggak percaya dirinya dalam diri sendiri gitu, karena rasanya dibohongin itu sakit banget, ditipu, dibohongi, diambil hak miliknya, dibawa kabur gitu aja tuh rasanya nggak enak banget. Jadi kalau aku bisa sekarang bekerja, meskipun capek siang malam syuting, itu lebih baik aku pilih yang itu karena mungkin lebih aman buat aku. Tak hanya itu, Jedar bersama suami dan anak kembali ke Jakarta juga dalam rangka agar dirinya bisa lebih dekat dengan kedua orang tuanya lantaran jarak rumah yang tidak terlalu jauh. Papa aku tuh udah tua kan, papaku tuh umur 73, terus
juga sakit-sakitan. Jadi Vincent bilang kalau kita tinggal di Jakarta, Vincent juga lebih gampang di sini, terus juga bisa lebih dekat sama papaku yang udah tua, itu jadi lebih menenangkan gitu karena bisa deket sama papa yang kurang sehat gitu. Itu sih awal mulanya kita niat pindah ke Jakarta gitu. Jadi kita juga nunggu momennya El Barak naik-naikan kelas supaya kita pindahnya juga lebih gampang. Karena kalau pindah pertengahan kelas kan kasih ada baraknya gitu. Kayak ayo balik ke Jakarta supaya aku bisa syuting lagi, itu nggak pernah kayak gitu. Tapi lebih ke alasan Vincent sama orang tua aku aja gitu. Seneng banget, aku bersyukur banget. Tuhan tuh baik banget sama aku, sama keluarga aku, sama anak-anak aku semuanya. Maksudnya aku baru balik dari Bali ke Jakarta lagi, aku udah dapat program. Jadi ya yang kayak gini-gini yang bikin aku semangat, yang bikin aku bisa tetap positive thinking gitu. Meskipun kadang yang aku alami tuh kayak di luar imajinasi aku gitu, bisa ditipu begini, begitu. Sementara itu Jedar juga menikmati perannya sebagai ibu. Meski sibuk kembali ke dunia hiburan, namun Jedar mengatur waktu semaksimal mungkin. Jedar mengungkap kedua anaknya senang bisa berada di Jakarta dan sudah mulai aktivitas sekolah. Tak hanya El Barak, anak keduanya, Don Verhak juga sudah disekolahkan oleh Jedar untuk sosialisasi dan melatih kecerdasan motoriknya. Kalau Don sekarang juga udah sekolah di Jakarta. Iya, udah 3 kali seminggu. Tapi sekolahnya bukan belajar, bermain sama motorik gitu, sama dance. Which is sebenarnya cuma sosialisasi aja gitu, supaya anaknya terbiasa untuk sosialisasi, untuk mengenal. Sebenarnya ya itu berkah tersendiri sih dari ya Tuhan kasih anak yang mudah diurus, yang sehat, yang bisa nunjukin bakatnya gitu. Aku kaget banget kemarin dipanggil sama gurunya, dikasih tahu kalau El Barak itu ketua kelas. Aku bangga banget gitu, kayak wah ini El Barak tuh dari kecil emang kan dia leadershipnya sudah tinggi gitu. Dan sekarang dia bisa jadi ketua kelas di sekolah tuh aku happy banget. Apalagi dia baru masuk sekolah baru tapi udah jadi ketua kelas, jadi aku happy banget. Terus juga dia terpilih jadi tim sepak bola sekolah. Wah, El Barak awal-awal udah bisa membuktikan diri dia kompeten di sekolah gitu. Apalagi nilai dia juga di sekolah, terutama matematika tuh bagus banget. Bulan September ini dia ikut championship gitu, jadi kayak antar sekolah lomba matematika gitu. Jadi aku kayak happy banget gitu, anak aku bisa perform di sekolahnya gitu. Di lain tempat, komedian Nunung mengurai kabar terbaru terkait kondisi kesehatannya. Setelah diketahui Nunung baru saja selesai menjalani kemoterapi terakhir. Wanita bernama lengkap Tri Retno Prayudati saat ini tengah fokus memperbaiki imunnya. Setelah kemoterapi, Nunung harus menjalani imunoterapi. Alhamdulillah, kemonya sudah selesai, tinggal ya kontrol-kontrol aja, terus masih diharuskan untuk imunoterapi. Kalau imunoterapi itu kan nggak maksudnya kan nggak yang kayak kemo gitu kan. Kalau imunoterapi itu memang dibutuhkan ya, cuman itu aja. Dan alhamdulillah udah selesai kemonya. Imunoterapi itu untuk membangkitkan daya imun dalam tubuh kita. Dan itu memang ternyata sekarang orang yang habis kena cancer itu penting banget imunoterapi. Berapa kali gitu? 3 minggu sekali sampai 1 tahun. Itu anjuran dokter, cuman kemarin dokter juga masih bilang pikir-pikir dulu mbak. Imunoterapi adalah jenis pengobatan untuk mendorong kerja sistem imun atau kekebalan tubuh agar lebih efektif dalam melawan penyakit termasuk kanker. Lantaran hal tersebut, Nunung pun lebih banyak mengkonsumsi jus dan mengurangi makanan olahan. Makanan sekarang banyak jus ya, karena memang harus ngurangin kayak daging merah, terus kayak kayak makanan yang ada pengawet kayak bakar-bakaran itu memang harus dikurangin ya. Jus kayak brokoli, wortel, terus apel malang, pokoknya yang dia apa yang bisa dijus radikal bebas.
Diketahui sebelumnya, Nunung telah menjalani kemoterapi pada 14 Agustus 2023. Sebagai informasi, Nunung diketahui pertama kali mengumumkan bahwa ia divonis kanker payudara pada Februari 2023 hingga ia kemudian menjalani operasi pengangkatan kanker dan menjalani kemoterapi. Sebelum menjalani kemoterapi, Nunung pun memutuskan untuk menggunduli rambutnya. Dan kini saat tampil menghibur, Nunung pun kerap memakai hiasan kepala atau wig. Pakai wig, padahal botak. Ini udah botak yang kedua kali. Udah nunggu kemarin cuman rontok lagi terus dibotak lagi ya. Makasih semuanya ya.